Matematika pada anak usia dini seringkali hanya dilakukan agar mereka bisa melakukan penjumlahan dan pengurangan saja. Padahal sebetulnya mereka harus bisa memahami konsep dasar dari penjumlahan dan pengurangan itu sendiri, agar mereka bisa paham bagaimana orang memanfaatkan konsep penjumlahan dan pengurangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pembelajaran anak usia dini, agar mereka memahami konsep-konsep pengetahuan tentang matematika, pengurangan, dan penjumlahan itu, mereka harus melakukannya dan menemukan sendiri dengan cara berulang-ulang, berbagai macam cara, bertahap, dan menyenangkan. Jadi, bukan hanya diberitahu oleh guru dan orang dewasa, dan mereka menghafalkannya. Kali ini kita akan melihat bagaimana di sebuah lembaga PAUD, anak-anak melakukan kegiatan yang menstimulasi kemampuan mereka dalam memahami konsep dasar matematika secara menyenangkan. Yuk kita lihat. Teman-teman, apa kabar hari ini? Hari ini kita bermain matematika lagi. Sudah siap? Sudah. Sekarang ibu punya kertas yang harus teman-teman kerjakan. Ya, sekarang ibu bagikan dulu satu-satu. Warna apa? Hari ini kertasnya ada beberapa gambar. Coba dilihat. Nah, betul. Di tengah-tengahnya ada angka. Tolong teman-teman tarik garis ke angka yang sesuai dengan jumlah gambar. Boleh kalau sudah selesai. Bisa? Ya, silakan, selamat mencoba. Satu. Ya, kita akan bagi yang sudah siap. Tulis namanya dan tarik garisnya. Jangan sekarang. Masalah yang sering terjadi dalam mengenal konsep bilangan adalah orang tua menginginkan anak untuk tahu bilangan tanpa melihat tahapan perkembangan anak. Dalam arti kata, sesuai dengan kemampuan anak. Selain itu, terkadang orang tua memang memiliki niat baik untuk mengajarkan kepada anak tentang bilangan, tetapi dengan cara yang kurang tepat, misalnya dengan cara mengancam, dicubit, dan kekerasan lainnya. Padahal anak akan lebih dapat belajar dan memperoleh konsep pengetahuan secara cepat dan menyeluruh apabila dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Dan jangan lupa, setiap anak itu unik. Mereka punya tahapan perkembangan yang berbeda, mereka punya minat dan cara belajar yang tidak sama satu dengan lainnya. Teman-teman, kita mulai lagi ya. Iya. Nah, sekarang guru mau tanya tentang penjumlahan. Yuk, siapa yang sudah bisa boleh jawab. Satu ditambah satu berapa? Dua ditambah dua? Hebat. Tiga ditambah tiga? Subhanallah. Empat ditambah empat? Kalau lima ditambah lima? Luar biasa. Sekarang guru mau tanya. Apa ya? Monik coba sini Monik. Monik sini. Guru mau tanya, 4 ditambah 4 berapa? 8. Kalau 5 ditambah 5? 10. Sekarang 8 ditambah 8. Sama ya, 8 ditambah 8. Yo, 8 ditambah 8. Seperti terlihat pada tayangan ini, di kelas, guru sedang mengajar matematika. Anak diajarkan berhitung, penambahan, dan pengurangan secara bersama-sama, menghafal hasil hitungan tanpa mengenalkan pada anak proses bagaimana angka tersebut dihasilkan. Terlihat seorang anak yang tidak dapat menjawab pertanyaan guru, sampai akhirnya ia menangis. Menangis kenapa? Murid belajar nggak matematika di rumah? Terus kenapa tidak bisa jawab? Ditanya, dia bilang tidak suka. Nah, kita harus tahu apakah anak tidak suka dengan matematikanya atau tidak suka dengan aktivitasnya. Atau mungkin anak ini memiliki gaya belajar visual sehingga ia harus melihat dan melakukan proses penghitungan secara konkret sehingga ia paham bagaimana hasil itu diperoleh.
Jadi ia harus melakukan aktivitas-aktivitas yang berulang-ulang untuk menemukan rumusan konsep penjumlahan dan pengurangan itu, bukan hafalan. Teman berapa sayang? 7. Coba, berapa teman-teman? Berapa tadi temannya sudah bantu jawab? 17, betul? Kurangi 1 katanya, jadi 16 tuh. Monik bisa. Tos dulu. Nah, kalau Monik berusaha bisa ya teman-teman ya. Tuh, jangan bilang nggak bisa dulu, tapi coba dulu. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Bapak bagaimana? Silakan, Baik, terima silakan kasih Pak. Ibu. Ibu Bapak, perkenalkan nama saya Diana Surya. Saya kesini untuk berbagi pengalaman saya mendidik anak usia dini lebih dari 10 tahun. Mudah-mudahan pengalaman saya bisa berguna buat Bapak Ibu dan pemirsa di rumah. Tadi kita sudah lihat ada kasus di sebuah lembaga, dan pasti saya yakin di mana-mana banyak ya kasus seperti itu. Anak yang menjadi trauma dengan matematik, takut dengan matematik, tidak senang dengan matematik. Dan itu pasti bahaya ya buat kita, karena matematik itu berguna dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sampai anak antipati dan takut dengan matematik, ya jadi gimana ya gitu kan. Dan kira-kira menurut Ibu bagaimana nih sama Bapak kalau sudah lihat tadi pembelajarannya? Ya tadi Bu Dian, saya juga sudah melihat di monitor Bu Dian ya, ketika melihat anak belajar sampai dia nangis karena dia nggak mau gitu kan. Ada nggak sih hal-hal atau tips-tips khusus yang bisa menarik anak dalam hal ini belajar matematika? Untuk belajar matematik di anak usia dini ya. Kalau Ibu bagaimana Bu? Kayak seperti di rumah gitu ya Bu ya. Iya. Untuk mengajarkan matematika ke anak itu, bagaimana caranya supaya si anak ngerti dengan mudah, dan kita juga ngajarinnya juga bisa lebih mudah gitu. Nah, Ibu Bapak, sebetulnya dalam prinsip pembelajaran anak usia dini yang harus kita pegang adalah bagaimana mereka bisa melakukan sendiri, bisa melihat dan memahaminya karena mereka menemukan sendiri konsep itu. Dan itu harus dilakukan dengan berbagai macam cara ya. Harus berulang-ulang, jadi jangan bosan. Kemudian harus menyenangkan dan tentunya sesuai tahapannya. Nah, selain 3 prinsip tadi Bu ya, harus berbagai macam cara, berulang-ulang dan sesuai tahapan. Itu harus kita ingat juga harus dimulai sedini mungkin. Jadi jangan tunggu ketika anak masuk sekolah, dan lakukan di rumah atau di lembaga dengan berbagai alat atau media yang ada di sekitar anak untuk mengembangkan kemampuan matematikanya. Jadi tidak monoton seperti tadi dengan kertas dan pensil saja. Iya. Mewarnai, kemudian menghubungkan angka dengan gambar sesuai jumlahnya angka tersebut. Itu banyak terjadi di mana-mana. Dan itu biayanya pasti mahal. Padahal ada banyak alat yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan kemampuan anak dan membuat mereka senang dengan matematik. Saya akan memberikan kiat-kiat sederhana untuk Bapak Ibu bagaimana membuat anak senang belajar matematik. Untuk itu saya akan berinteraksi langsung dengan anak-anak. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, saya akan segera kembali. Pemirsa, masih di program Guruku. Tema kita kali ini adalah bagaimana membuat anak usia dini paham tentang konsep matematika, terutama tentang pengurangan dan penjumlahan. Bapak Ibu, tadi saya sudah janji akan memberikan kiat-kiat sederhana untuk membuat anak-anak senang dengan matematika.
Untuk itu saya akan berinteraksi langsung dengan anak-anak di sebuah lembaga PAUD. Bapak Ibu nanti bisa lihat di monitor ini. Saya tinggal dulu ya. Kemudian mau main donat. Main donat bisa? Kemudian punya 5 donat di sini. Jadi ini menjadi 5 donat. Permainan-permainan yang dilakukan bersama anak untuk menemukan konsep penjumlahan dan pengurangan sangat banyak. Dan jika disertai dengan lagu akan lebih menyenangkan lagi. Belajar dengan cara menyenangkan akan membuat informasi yang masuk ke dalam struktur otak bersifat lebih permanen. Ada permainan yang menggunakan benda-benda di sekitar, permainan berkelompok, dan sebagainya. Bisa dikasih keju. Ada 5 donat ya, artinya seperti ini dapat. Nanti kamu beli donat, kemudian cari uangnya dulu ya. Hah? Uangnya? Ya kita kan harus, kalau membeli itu kan harus pakai uangnya tidak? Ini uangnya untuk beli don. Nah, saya mengajak anak bermain dengan permainan 5 donat. Ini sebetulnya diadaptasi dari lagu berbahasa Inggris Five Current Buns. Permainan ini mengenalkan konsep pengurangan sekaligus mengembangkan kemampuan berinteraksi, memahami aturan main, mengenalkan proses jual beli, mengenalkan konsep uang, dan mengembangkan kemampuan bahasa. Donat di toko donat, gula besar dengan coklat di atasnya. Datang Dava membawa uang, dia beli donat dan dibawa pulang. Dava boleh ambil donatnya yang mana? Jadi donat ini. Ya, oke, dibawa pulang donatnya. Donatnya besar sekali. Ya, silakan duduk di sini. Tunggu ya. Tinggal berapa donatnya? Yuk. Bisa nyanyinya? Donat di toko donat, gula besar dengan keju di atas. Datang Pandu membawa uang, Pandu beli donat dan dibawa pulang. Pandu pilih yang mana? Tinggal berapa donatnya? 3 donat di toko donat, gula besar dengan gula di atas. Datang Dinda membawa uang, Dinda beli donat dan dibawa pulang. Loh, donat ibu dia tinggal berapa ya? Dua tidak laku, basi. Aduh, kasihan ya. Saya juga mengajak anak bermain pengurangan dan penjumlahan menggunakan benda-benda yang ada di kelas. Awalnya, saya terlibat dengan permainan anak. Selanjutnya, saya membiarkan anak bermain sampai mereka menemukan pemahaman itu sendiri. Bisa juga ini dapat ambil batu boleh, ya boleh di satu, ya dapat 2. Berapa ini Pandu? Ya. Berapa? 4, 5. Kayak orang ada rambutnya, ya boleh. Nah, kayak ondel-ondel. Yang main ini adalah Dava dan Pandu. Oke? Sebetulnya, konsep matematika, pengurangan dan penjumlahan sudah bisa dikenalkan orang tua sejak bayi dengan bermain ciluk bak misalnya. Itu adalah permainan yang sejak dini dilakukan untuk memahami konsep dari ada menjadi tidak ada dan sebaliknya. Ada 5
tidak ya? Berapa yang tidak dapat? 4 orang. Nah, kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dapat berapa yang tidak dapat berapa? 1, 2, 3. Kasihan ya kalau yang 4 tidak kebagian ya. Coba sekarang ini. Kira-kira ini cukup tidak ya untuk 10 orang? Karena apa? Banyak, lebih banyak dari 10. Coba kita lihat berapa yang masih. 12. 10. Sudah cukup 10? Sudah. Nah, sekarang lebihnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini 10. Yang ini 7. Benar kan 17? Pemirsa, tadi sudah kita lihat bagaimana saya berinteraksi dengan anak-anak, melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan melalui bermain untuk memperkenalkan kepada mereka tentang konsep penjumlahan dan pengurangan. Dan karena itu dilakukan dengan cara menyenangkan dan mereka melakukannya sendiri, mereka menjadi lebih mudah ingat dan paham. Pemirsa, setelah ini saya akan kembali lagi. Jangan kemana-mana. Pemirsa, masih di program Guruku. Bapak Ibu, tadi sudah lihat di monitor bagaimana saya berinteraksi dengan anak-anak, melakukan kegiatan pembelajaran matematik yang menyenangkan, terutama untuk memperkenalkan konsep pengurangan dan penjumlahan. Ketika melihat kegiatannya sangat senang sekali Bu ya.